Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba ya. Strategi marketing bisnis clothing brand fashion. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih yang orang ingin beli dari bisnis kita? Yang pertama tuh bukan baju ya, tapi aktualisasi dirinya dulu. Dia pengen mengaktualisasi dirinya lewat desain. Kemudian rasa bangga. Dia ingin merasa bangga karena desainnya terbatas, tidak seperti produk dari pabrik. Terus kemudian dia pengen lebih nyaman. Lebih nyaman ini biasanya kalau produk-produk yang dihasilkan dari clothing itu bahannya memang lebih nyaman. Terus kemudian fungsinya apa supaya nggak terlalu ribet ketika nanti pakai, gerah-gerahan, panas-panasan kayak gitu. Terus kemudian pergaulan, jadi orang tuh pengen membeli pergaulan sebenarnya. Ketika teman-temannya pakai brand dari clothing tertentu, dia pengen ikutan juga. Supaya apa? Supaya dia merasa diterima oleh komunitasnya. Terus kemudian bisa aja buat event ya untuk marketingnya ya. Jadi nggak promo langsung menjual produknya nggak, tapi membuat event. Event ini bisa offline, bisa online. Offline ini bisa dengan membuat kompetisi pelajar karena marketnya kemungkinan besar akan banyak pelajarnya. Lalu kemudian strategi promo non tunai. Kenapa promo non tunai? Karena sebagian besar pelajar kita saat ini itu sudah familiar dan terbiasa menggunakan pembayaran non tunai, bukan lagi dengan pembayaran cash, uang tunai bukan, tapi mereka lebih lebih familiar ketika menggunakan non tunai. Menurut mereka praktis. Jadi kita bisa mengkelompokkan sejak awal. Jadi kemungkinan besar yang akan masuk adalah pelajar-pelajar yang memang sudah terbiasa dengan pembayaran non tunai. Lalu kemudian kalau yang online, yang event online bisa dengan membuat live shopping. Live shopping ini fungsinya bukan untuk mamerin kelebihan produk kita aja bukan, tapi untuk memberikan ulasan selengkap mungkin dari A sampai Z itu kita jelasin selengkap mungkin. Jadi bukan lagi menonjolkan oh ini bagus, ini nyaman, bukan hanya seperti itu. Itu tetap disampaikan tapi tidak boleh terlalu banyak juga dalam sesi live shoppingnya. Harus lebih banyak kita mengulas A sampai Z si produk tersebut. Jadi si anak-anak ini nanti yang penonton dari akun kita itu dia akan tahu gambaran utuhnya. Produk ini A sampai Z-nya itu seperti apa. Lalu kemudian kita bisa promo di akun relevan. Akun relevan ini artinya apa? Artinya bukan semua akun populer bukan, tapi akun yang relevan dengan produk bisnis kita. Misalkan brand clothing kita adalah khusus untuk anak-anak pecinta alam, misalnya desain-desainnya, terus model-modelnya itu natural. Jadi kita bisa apa itu namanya? Promo di akun-akun influencer yang relevan dengan produk atau jenis bisnis kita tadi. Jadi brand kita memang khusus untuk mengkhususkan produk-produk yang dekat sama alam. Berarti kita nyari influencer yang memang mereka dekat sama alam, suka naik gunung, suka keliling jalan kaki atau naik sepeda, suka traveling tapi travelingnya ke alam bebas misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa target ketua komunitas. Nah, ketua komunitas ini siapa yang ada di dekat bisnis kita? Komunitas apa aja yang tentunya sesuai dengan produk dan desain brand clothing yang kita miliki tadi. Jadi tidak terlalu jauh apa itu promonya, tidak terlalu menyebar terlalu luas promonya karena kita pengen market yang spesifik, yang memang dia itu sudah match sama produk yang kita punya dari brand clothing kita. Lalu selanjutnya ke join promo. Nah, ini jarang yang dipakai ya. Strategi join promo ini jarang banget dipakai sama toko-toko brand clothing fashion. Nah, yang pertama kita kerjasama sama coffee shop. Kemudian kita bisa kerjasama sama game center. Biasanya anak-anak muda nongkrongnya di coffee shop, di game center, kemudian di sport center juga. Sport center ini nggak harus gym ya, tapi tempat-tempat yang tempat olahraganya si anak-anak muda. Jadi mereka biasanya kumpulnya di area dekat-dekat sport center. Kemudian ada di toko helm.
Jadi anak-anak muda ini masih familiar, mereka itu suka naik kendaraan roda dua, suka naik motor. Jadi dia rasa tantangannya tuh lebih tinggi ya. Makanya kita bisa kerjasama dengan toko helm juga. Ada juga bengkel motor, kita bisa kerjasama. Kerjasamanya gimana? Kerjasamanya simpel aja, kita buat sederhana, tidak terlalu meribetkan yang punya tempat, yang punya bisnis ini, karena kita niatnya kerjasama. Kita pasang aja mini banner di kasir mereka. Jadi kita kasih mini bannernya di kasir mereka, supaya nanti ketika mereka bayar, mereka bisa lihat brand bisnis kita. Nah, tapi mini banner yang di kasir ini sebaiknya diberikan penawaran langsung. Jadi scan barcode ini kamu akan dapat diskon 10% atau 20% untuk pembelian di toko kita. Jadi langsung mengarah ke kitanya, ke bisnis kita. Jangan sekedar ada toko brand clothing fashion ini di jalan apa, bukan seperti itu, tapi langsung supaya orang melakukan tindakan. Jadi nanti disesuaikan sama clothingnya ya, tema clothingnya apa. Ini saya jelasin secara umum aja dulu, karena setiap brand clothing fashion temanya mereka berbeda-beda. Jadi ini salah satu cara strategi marketing untuk numpang trafficnya bisnis-bisnis ini. Mungkin aja yang nolak ada, tapi yang terima pun juga ada juga. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu ya. Pasti ada yang terima, ada yang nolak. Tapi kita memperbesar kemungkinan untuk bisnis kita langsung dikenal banyak orang, tanpa mengandalkan traffic atau orang yang datang ke toko kita. Kemudian branding. Nah, branding ini kita harus memikirkan apa yang seharusnya diingat orang dari bisnis clothing kita. Nah, bisnis kita pengen diingat seperti apa? Brandnya, bukan mereknya ya, tapi brandnya. Apa yang ada di dalam pikirannya orang? Apakah kita itu bisnis brand clothing yang keren, atau bisnis brand clothing yang layanannya super bagus, atau memang kualitas dari produk-produk dari brand clothing kita memang sangat berkualitas, atau dari segi harganya terjangkau untuk pasar anak-anak muda misalnya seperti itu, atau praktis ini karena kita mempermudah orang untuk berbelanja di bisnis kita, bisa lewat online, bisa ukurannya kita lengkapin semuanya sampai sentimeter, lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan, kita semuanya punya ukurannya. Jadi orang tuh ketika beli online pun juga nggak khawatir kekecilan, dan bahannya pun kita kasih standarnya seperti apa. Jadi orang tuh sudah tahu penjelasannya. Jadi praktis ketika mereka mau beli atau mau dadaan, nggak perlu lagi datang ke toko untuk mengukur bajunya, untuk milih bahannya, tinggal chat aja, terus kemudian pilih bahannya, ukuran, terus sablon atau gambarnya seperti apa, dia nanti tinggal bayar aja, kemudian bisa diambil sama ojek online. Jadi itu benar-benar membuat orang itu praktis. Atau dari storytelling ini agak unik sedikit ya. Jadi kita membangun bisnisnya itu seperti membuat cerita. Misalnya dulu kita anak sekolah biasa yang bingung cari kerjaan apa ya, sambil nunggu tiba-tiba kita buat jualan kaos, dan kita tawarin ke teman-teman, bagus loh, bagus, kemudian coba desain sendiri, bagus, diterima, dan sekarang kita punya toko sendiri. Nah, cerita itulah yang kita jual. Nah, itu juga bisa membuat orang tuh jadi respect sama bisnis kita. Sama halnya di tempat saya ada orang yang jual kopi itu keliling naik motor, dia selalu membuat puisi-puisi kayak gitu di akun Instagramnya, kemudian dia pindah-pindah tempatnya, tapi ditentukan jam segini di sini, jam segini di sini, dan itu diumumkan di sosial medianya, dan orang tahu nyamperin ke sana. Jam segini ada di mana. Dari situ dia punya tempat, entah itu kerjasama atau entah itu memang tempatnya sendiri, dia ada di sana dan orang tuh mau datang ke sana. Nah, cerita seperti itulah yang dibangun. Kadang orang juga menerima undangan untuk hadir di acara-acara pernikahan juga dengan sepeda motornya yang unik itu tadi. Jadi kekuatan storytelling inilah yang bisa membuat branding bisnis clothingnya juga meningkat juga. Coba aja disesuaikan dengan bisnisnya. Lalu komunitas. Nah, komunitas ini kita sebaiknya data ya.
data komunitas apa aja yang sesuai sama brand clothing kita di sekitar kita, seperti obat nyamuk bakar. Jadi melingkar dari radius terdekat sampai terjauhnya mana. Karena bisnis brand clothing biasanya kalau di sebuah kota itu biasanya lokal sifatnya. Lokal bisa pakai strategi Google Maps marketing, juga bisa juga ya untuk lokasi, nanti linknya di deskripsi, atau kita bisa pakai nanti pakai iklan juga. Jadi tapi iklan sifatnya lokal, jadi tidak terlalu menyebar terlalu jauh. Kan sayang kalau iklannya menyebar terlalu jauh dan orang nggak bisa transaksi di bisnis kita. Lalu branding selanjutnya selain apa yang diingat, apa yang diingat selanjutnya adalah baru kemudian logo atau tagline-nya. Jadi logo itu, dari sebuah logo orang tuh harus tahu kita itu menjual produk seperti apa, persepsi orang seperti apa dari logonya dan dari tagline-nya. Tagline itu biasanya ada di bawah logonya biasanya. Contoh misalnya apapun makanannya, minumnya itu. Terus kemudian apalagi ya, banyak ya. Apa lupa saya. Itu namanya berbagi bersama di itu, kayak gitu tuh tagline. Buat kalimat seperti itu yang mudah untuk diingat dan sesuai dengan value-nya bisnis kita. Jadi hal seperti itu memang harus dipikirkan orang supaya lebih ingat dengan bisnis kita. Jadi yang paling utama ini ya sebenarnya logo ini membantu aja, logo dan tagline ini membantu. Karena ini nanti berkesan ke pengalamannya orang ketika berbelanja sama kita. Nah, kemudian kita temukan juga di mana calon pembelinya. Di offline biasanya mereka ada di sekolah, ada di kantor. Nah, di sekolah ini bisa pakai sponsor event. Kalau sekolah-sekolah buat event, saya ingat dulu ketika saya masih sekolah itu ada brand distro yang clothing yang masuk ke sekolahan saya, dan saya cuma ingat itu, padahal sebenarnya ada banyak, tapi nggak semua bisnis clothing menjalankan seperti itu. Nah, kemudian ada dipasang banner di jalur pulang sekolah. Kenapa di jalur pulang sekolah? Karena supaya orang nanti mampir, si anak-anak sekolah itu nanti mampir, punya kemungkinan untuk mampir karena lihat, ingat kita ada di sepanjang jalur pulang sekolahnya dia. Jadi bannernya bukan di jalur berangkat. Kalau berangkat tuh biasanya buru-buru ya, jalur pulang sekolah. Lalu kemudian kalau kantor, nah ini kantor tuh nggak semua karyawan kantor ya, kalau yang sudah tua-tua mungkin nggak akan masuk ke kategori pembeli kita ya, tapi yang masih muda-muda, yang masih fresh graduate masih bisa jadi pembeli bisnis clothing kita. Itu kita buat promo komunitas sepulang kerja. Jadi promo untuk komunitasnya dia di kantor, biasanya grup-grup kecil, entah futsal, entah apa, yang lain, pokoknya sebuah kelompok dalam sebuah kantor tuh pasti ada. Nah, itu kita buat promo sepulang kerja. Jadi kita umumin promonya nanti sekitar jam pulang kerja. Jadi nanti orang setelah pulang kerja baru disempatin ke tempat kita. Jadi sekalian aja deh kayak gitu. Lalu kemudian yang online kita bisa pakai Instagram, kita bisa pakai TikTok, kita bisa pakai YouTube. Tapi masing-masing ya bedanya ya. Kalau Instagram tuh kita lebih menonjolkan siapa aja yang sudah pakai produk kita, brand clothing kita. Kita tunjukin itu karena sifatnya Instagram itu memang untuk menunjukkan foto, menunjukkan video, jadi menunjukkan siapanya gitu. Kalau di TikTok kita lebih fokus ke proses di balik layar kita. Kita pada saat packing, pada saat terima orderan, hal-hal yang sifatnya behind the scene. Kemudian kalau di YouTube itu review produk dan layanan. Jadi review produk kita apa aja, A sampai Z tadi, mirip-mirip seperti tadi ya, seperti ulasan produk, tapi ini bentuknya review produk. Jadi lebih satu arah, dan layanan kita seperti apa aja adanya. Nah, saya rasa itu aja ya untuk strategi marketing bisnis clothing brand fashion. Nah, nanti untuk bisnis lainnya bisa komen di bawah ya, kira-kira mau bisnis apa yang kita bahas strategi marketingnya nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.